Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kulli. Arsalahu basira wa nadhira wa da'iyan ilallahi biiznihi wa sirajan munira. Ma'asyiral muslimin yarhamkumullah, khususnya muda-mudi atau remaja-remaji dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Tidak ketinggalan pula kepada siapapun yang ikut serta menyimak, baik itu bapak-bapak atau ibu-ibu, anak-anak, kakek-kakek, nenek-nenek, yang Al-Fakir hormati dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada saat ini alhamdulillah kita masih diberi umur panjang dan sehat walafiat ya. Insyaallah. Alhamdulillah, sehingga kita bisa menikmati keagungan dan kemuliaannya bulan suci Ramadan dengan cara menjalankan aktivitas kita, baik aktivitas yang berhubungan dengan masalah formil atau ubudiyah, yaitu peribadahan kepada Allah di bulan suci Ramadan, rangkaian paket ibadahnya kita ikuti, atau yang berhubungan dengan masalah muamalah, yaitu interaksi sosial dengan masyarakat. Semoga saja kita mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga dicurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah Rasul Allah, kekasih Allah dan idola kita yang telah mengangkat harkat derajat manusia ya dari alam kegelapan, alam jahiliyah, diangkat dibawa ke alam yang terang benderang yang memiliki akhlakul karimah. Semoga saja kita mengikuti jejak beliau, selamat di dunia dan di akhirat nanti mendapatkan syafaatul uzma. Amin ya rabbal alamin. Ikhwanul muslimin yarhamkumullah. Bulan suci Ramadan tidak akan selamanya dengan kita. Entah kita yang duluan ninggalin Ramadan atau Ramadan yang meninggalkan kita. Coba pilih yang mana tuh. Sebetulnya dua-duanya juga kita rada berat milihnya ya. Tapi yang jelas Ramadan pasti akan berakhir. Sebab tanda-tandanya sudah banyak banget. Di antaranya tanda-tandanya tuh yang awal-awal Ramadan, masjid pada penuh, full house, majelis taklim juga penuh, full house juga ya, madrasah juga, penuh. Orang yang ngaji, orang yang wirid, orang yang mendengarkan tausiah penuh. Tapi begitu mau berakhir Ramadan, fenomena yang kita saksikan itu perpindahannya itu yang terjadi. Perpindahan dari majelis taklim, perpindahan dari masjid, perpindahan dari madrasah. Kemana pindahnya itu? Ada yang pindah ke mall, ada yang pindah ke pasar, penuh di pasar itu. Nggak tahu ngapain ya di pasar ya. Ada yang milihin baju, ada yang milihin celana, malah bapak-bapak mah nggak jadi godeg, geleng kepala, nggak jadi saya mau beli sarung. Kenapa Pak nggak jadi beli sarung? Habisnya nggak ada yang cocok semua, sarungnya nih longgar semua, jadi nggak jadi belinya Gitu tuh. Jadi itu fenomena itu kita saksikan, perpindahan dari majlis ke pasar dan perpindahan dari majlis atau masjid ke terminal pada mudik mereka ya. Nah, itulah tanda-tanda akan berakhir bulan Ramadan. Maka kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita harus istiqomah insyaallah ya, menjalankan segala aktivitas kita atau itu peribadahan kita kepada Allah di bulan suci Ramadan ini.
Jadi mengenai Idul Fitri itu sebetulnya hari raya itu menurut ulama ada 5 hari raya yang harus kita ingat ya, yang harus kita ingat, bukan harus kita ketahui, sebab insya Allah Al-Fakir yakin deh semuanya juga udah pada mengetahui, cuman kita ingat aja. Yang pertama itu hari raya Jumat, hari Jum'ah. Yang kedua hari raya Idul Fitri, yang ketiga hari raya Idul Adha, yang keempat hari kiamat, yang kelima alam mahsyar. Itu hari raya semuanya nih, hari raya. Alam mahsyar kok hari raya? Iya, karena alam mahsyar itu kan nanti di akhirat dikumpulkan dari zaman Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Hud, Nabi Soleh, Ibrahim, Ismail, Lut, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'aib, Harun. Capek ngitungnya kalau banyak ya. Hafal ini kali ya. Masa sih nama-nama Nabi nggak hafal, nama-nama artis apa sih? Nah itu nanti di alam mahsyar dikumpul, digiring semuanya. Untuk apa itu? Ya untuk di data lah siapa yang akan masuk surga dan siapa yang akan masuk neraka. Nanti di situ di alam mauqif menunggu tuh. Itu rame semua. Kemudian hari kiamat. Hari kiamat juga itu hari raya, hari kiamat. Coba bayangkan saja ini. Rame, ada yang nangis, rame, ada yang teriak-teriak, minta tolong, minta lontong, tolong lontong. Gunung-gunung berterbangan sebab ditiup dengan angin sor-sor katanya itu. Gunung berterbangan ibarat bulu ayam, ringan. Besarnya angin itu ya, sampai bisa meringankan besarnya gunung itu. Coba melayang di atas. Gimana kalau jatuh nimpa ke aki-aki, itu bisa pejret itu ya. Belum lagi langit meleleh, ibarat lilin dibakar api. Konon kata ulama ini ya. Bumi meledak dan air tumpah ruah. Karena kita ini di bawah kita ini kan ada air, ada laut. Di laut barat, laut timur, laut selatan, laut utara, tumpah ruah tuh. Dunia ini dikerem rata dengan air. Ketika diterangkan ini di hadapan anak madrasah, ada yang ngacungin tangan. Pak Ustadz, saya mau bertanya. Oh boleh, silakan bertanya apa? Supaya selamat hari kiamat. Bukan Pak Ustadz. Berarti kalau terjadi hari kiamat, kita madrasah libur dong. Bukan libur lagi, mati semua. Oh mati, kirain libur. Kita mau asik libur, oi asik gimana sih? Kan hari kiamat tuh mati semua. Mudah-mudahan aja kita selamat di hari kiamat. Dan hari kiamat itu sebetulnya hari yang ditunggu-tunggu sebetulnya. Sebab kata anak SD, hari kiamat itu adalah hari FFW, Festival Film of the World. Untuk menentukan citra terbaik, siapa kira-kira yang menggondol, yang berhak menggondol piala yang terbesar. Ya pasti Ustadz lah. Mudah-mudahan ya. Jadi hari itu cuma satu hari. Iya. Nggak ada hari Kamis, hari Jumat, hari Sabtu, hari Ahad, hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, apalagi hari Mo jeung hari Deung. Ada kali hari Deung ya? Ada. Nah ini hari kiamat. Kemudian hari raya Jum'ah. Hari raya Jum'ah itu disebut kata ulama itu sama dengan hari lebarannya anak yatim. Karena banyak di depan pintu masjid itu ketika bubaran orang yang sedang Jumatan gitu bubar gitu ya. Bubaran Jumatan tuh semuanya melambaikan tangan. Tuhan tolonglah aku anak yatim, ada juga fakir, saya orang fakir, orang miskin, Tuhan kasihanilah aku, kasih buat makan dikit aja, yang penting bisa kebeli mobil. Itu mah bukan dikit tuh kebeli mobil mah. Nah itu disebutnya hari raya, sebab hari Jumat juga hari kumpulnya masyarakat muslim, sepekan sekali di hari Jumat. Nah kemudian hari raya Idul Adha. Idul Adha itu adalah Id kembali adha kepada kurban. Artinya orang-orang yang mampu itu berkurban di hari raya itu. Namanya Idul Adha. Sama ada takbirnya juga. Cuman itu takbirnya takbir muqayyad katanya. Bukan mursal tapi muqayyad. Muqayyad itu artinya yang terikat dengan waktu.
Setiap zuhur itu baca takbir 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Takbir tuh Idul Adha. Jadi orang yang mampu berkurban, ada yang pakai kambing, ada yang pakai sapi, ada juga yang pakai unta ya, kurban. Bukan korban ya, bukan kurban. Sebab itu bahasa Arab. Kalau korban sudah bukan bahasa Arab, itu mah bahasa sehari-hari. Ada korban pembunuhan, korban pencurian, korban perkosaan, korban jatuh cinta, itu kan. Itu di korban tuh namanya. Ada yang korban perasaan, mungkin di madu ya. Nah itu hari raya juga. Kemudian yang kelimanya adalah yang kita akan bahas, yaitu hari raya Idul Fitri. Idul Fitri adalah Id kembali, Fitri kepada kesucian. Hari raya ini disebutnya hari raya Idul Fitri. Bukan lebaran sebetulnya ya. Kalau lebaran itu kan umum lebaran teh, bahasa Sunda. Kadang-kadang bahasa Sunda itu lebaran. Artinya umum teh, orang yang puasa, orang yang tidak berpuasa juga ikut lebaran meramaikan. Tapi Idul Fitri mah khusus bagi orang-orang yang berpuasa, yang benar puasanya. Kok yang benar puasanya gimana sih? Yang benar puasanya artinya dia yang benar-benar mantap, konsisten dan konsekuen gitu menjalankannya. Jadi dia mencintai Quran, baca Quran. Kan ada orang yang berpuasa tapi dia benci, ngaji enggak, dengar takbir aja marah. Nggak boleh tuh, yang ada takbirnya nggak boleh di-share di grup dong. Seperti itu coba, nggak boleh. Padahal takbir kita kan sholat lagi takbir. Lebaran kita takbir coba. Malah ada yang benci sama la ilaha illallah. Itu ketika mati ya nggak boleh bacain la ilaha illallah. Model di mana tuh ada orang yang bahasanya gitu. Kakeknya mau mati. Bukannya diajarin baca la ilaha illallah, bukan. Malah cucunya bilang kayak nyebut. Kayak but nyebut kayak nyebut. Akhirnya si kakeknya bangun dulu. Boro-boro gua bisa nyebut. Pikiran semrawut, hati kalang kabut, takut si nenek ada yang rebut. Nih, akhirnya begitu tuh coba. Jadi hari raya Idul Fitri itu khusus ya orang-orang yang bertakwa. Lebaran umum. Bahkan orang yang tidak puasa juga paling depan tuh Idul Fitrinya, sholatnya ya. Biarin aja deh. Nah Idul Fitri juga kita baca takbir. Tapi takbirnya itu mah Idul Fitri mah tidak ada kaitannya dengan sholat fardu. Artinya setelah selesai melaksanakan Idul Fitri udah nggak takbir lagi. Maksudnya nggak disuruh. Andai kata ada yang baca takbir lagi boleh, nggak dilarang boleh. Tapi itu biasanya memang seperti itu menurut sebagian ulama. Nah jadi Idul Fitri itu kita setelah menunaikan zakat fitrah, setelah menunaikan ibadah puasa ya, diawali dengan takbir malamnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Orang yang berpuasa penuh 1 bulan dan dosanya sudah terampunkan. Ketika mendengar untayan suara takbir ini akan menggeletar hatinya, entah gimana itu. Meneteskan air mata bukan karena sedih ditinggal meninggal sama orang tua. Meneteskan air mata bukan karena sedih tidak punya baju.
meneteskan air mata bukan karena sedih tidak punya duit, bukan. Tapi itulah yang terharu di dalam dirinya itu adalah tanda bahwa dia sudah diampuni dosanya. Oleh sebab itu menangis. Bukan, ada kan orang yang menangis karena diputus cinta misalkan. Gara-gara dia salah sedikit, putusin cintanya. Udah putus cinta baru dia ngelamun, terus nangis pas mendengar takbir. Nangis sedihnya itu bukan air mata suci, itu mah air mata apa namanya ya, yang seperti itu. Nah ini enggak nih, kalau orang yang ibadah puasanya khusus, kemudian menunaikan ibadah puasanya itu ikhlas dan bersih, maka ketika mendengar takbir dia akan luluh hatinya. Hilanglah rasa congkak, hilang rasa takabur, hilang rasa iri hati, dengki, terus apalagi penyakitnya itu, ria, ujub, hilang tuh semuanya tuh. Ujub yang ada terharu. Tahu nggak ujub? Ujub itu menilai diri sendiri lebih baik daripada orang lain. Orang lain mah jelek semua. Dia sendiri yang akan masuk surga, orang lain mah neraka semua. Itu ujub namanya. Namanya juga ujub. Ain, jim, ba. Universitas jurusan Bedegong. Itu kata bahasa Belanda ya. Nah, setelah kita malam takbiran, berarti besoknya kita berangkat ke masjid. Bagaimana tuh berangkat ke masjid? Ikuti seperti sunnah Rasul. Misalkan Rasul begini nih. Karena Rasulullah SAW la yakhruju yaumal fitri hatta yat'ama wala yat'amu yaumal adha hatta yusalliya. Rawahu Ahmad wa Tirmidzi. Adalah Rasulullah SAW tidak pernah keluar rumah untuk menuju tempat sholat atau ke lapang gitu ya di Idul Fitri, kecuali beliau makan dulu, sarapan dulu, atau putur awalan lah, breakfast. Itu kata anak SD ya. Ketika Idul Fitri, berarti artinya sunatnya kita makan dulu, makan ketupat dikit aja, nggak usah banyak-banyak, cukup ketupatnya 5. Terus por ayamnya 2 mangkok, cukup tadi gitu tuh, bukan cukup lagi itu mah gembul. Tapi Rasulullah SAW ketika Idul Adha tidak pernah tidak pernah makan dulu sebelum berangkat, kecuali beliau hatta yusollia, setelah sholat baru nanti pulang ke rumah baru makan, itu Idul Adha. Nah setelah itu kita sholat Idul Adha kan, Idul Fitri ya, setelah sholat kita silaturahmi, minta maaf. Mama, ada apa-apa? Maafin papa ya. Iya ma, iya pak, maafin. Sekarang papa maafin mama enggak? Maafin itu kan mama enggak punya salah sama papa. Ya kata papa enggak punya salah, mama kan masih teringat pernah nuduh papa. Nuduh apa sama papa? Papa ternyata cintanya buta sama mama, sekarang udah punya anak jadi berubah cinta sama anak doang, sama mama nggak cinta lagi ya? Nggak boleh begitu dong ma. Papa justru lebih cinta sama mama. Ngabong banget gimana? Nih kemarin kan mama lihat nggak papa pulang kantor sama temen papa? Iya, terus sampai ke sini kan anak kita masih kecil ya, dia pangku tuh, dia gendong. Papa nggak marah nggak? Tapi kalau teman papa gendong mama, gimana papa coba? Marah kan? Berarti papa cinta mama dong. Iya kalau begitu ya, bener. Akhirnya saling peluk-pelukan tuh, minta maaf. Nanti anak sama orang tua minta maaf sama orang tua ya, sebab orang tua udah berkorban demi untuk kesuksesan anaknya, dari mulai pakaian ya, lebaran teh rek lebaran kita ya kumaha seminggu lagi lebaran, kita udah mikirin buat lebaran kan gitu. Tapi tetap saja yang menjadi pusat perhatian kan kita, yang penting mah anak gitu, bisa beli baju, bisa beli sepatu baru, bisa beli celana baru. Kita mah udah tua, beli duluan aja kita mah, yang penting anak kita duluan. Gitu ya. Jadi setelah itu anak minta maaf sama orang tua, banyak kesalahan yang rambutnya bagus-bagus, coba pulang dari sekolah itu wow rame banget.
hitam, hijau, kuning, biru, warnanya macam-macam sampai kata neneknya, ini cucuku apa ayam negeri, sampai gitu tuh neneknya tuh, minta maaf tuh buru-buru tuh ya. Nah setelah itu kemana nih? Kita pergi yuk Pak yuk, kemana perginya? Kan lebaran sekarang kita ke Singapura, terus dari Singapura kita ke Malaysia, dari Malaysia kita terus ke Amerika. Ya Allah ya Robi, ngapain jauh-jauh dari Amerika kemana nih? Terus ke California, dari California kupret ke sananya mah. Kaligata tuh ya. Nggak usah, tapi kita kemana? Yuk kita bawa anak, kita ke kuburan, datang ke nenek, datang ke kakek. Katanya nggak boleh Pak, jarak kuburan. Kata siapa nggak boleh? Itu katanya musyrik. Wah, yang mana yang musyriknya nih? Kalau kita datang sekarang ke kakek ya, kuburan kakek kita baca surat Yasin. Setelah baca surat Yasin, ya Allah sampaikanlah pahala surat Yasin ini kepada kakek kami, namanya Pak Adut bin Jangjawing. Sampai enggak Pak itu? Ya sampai lah. Oh yang benar Pak Mat, cuman begitu doang sampai ke kakek. Ya sampai, kalau mama nggak percaya silakan mama mati dulu. Nanti papa yang bacain surat Yasin, kemudian bapak kirim ke mama. Kalau nggak nyampe, mama balik lagi ke sini, oke? Itu nggak mungkin Pan kalau begitu mah Pak. Ya kalau nggak mungkin, ya udah tuh kita jarah ke kuburan. Yang nggak boleh itu seperti gini, misalkan kita datang ke kuburan nih. Datang kuburan kakek, Assalamualaikum kakek, apa kabar? Ini cucumu nih, datang nih besok mau UTS di sekolah, doain ya, biar lulus. Apa kata si kakek dalam kuburnya? Boro-boro gua doain lu, gua juga lagi dijedot-jedotin. Nah ini yang gak boleh itu, minta ke kuburan tuh. Mudah-mudahan aja Allah memberikan kita sehat walafiat sehingga kita bisa menikmati hari raya Idul Fitri. Sekian dan demikian yang dapat Al-Fakir sampaikan, dan mudah-mudahan ada manfaatnya. Apabila ada kata-kata yang tidak berkenan di hati, mudah-mudahan dibukakan pintu maaf yang selebar-lebarnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Al-aqu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.